Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian PLC, yaitu sistem cooling water atau sistem pendingin pada mesin di pabrik. Nah, jadi kali ini ada rangkaian PLC-nya. Jadi saya menggunakan sebanyak 5 room, ya. Ada di sini ada alamat-alamatnya. Nah, jadi langsung saja saya uh, cobakan, ya kan. Oke, bisa berhasil ya. Ini udah sistemnya udah berjalan. Nah, untuk penjelasannya, rangkaian ini adalah leader ya, leader diagram atau LD. Biasanya digunakan di vendor seperti Omron. Terlihat di sini format alamatnya ya. Itu ada 0.01 terus 100.00 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan jelaskan uh, roomnya dari 0 sampai dengan 5. Ya. Di sini dari room 0 itu sistem interlock atau master control ya. Komponennya itu ada tombol start, terus ada tombol stop, dan terakhir itu ada interlock. Dan di sini ada masing-masing alamatnya. Dan 0.00 ada 0.01, ada 100.00. Nah, untuk cara kerjanya itu ketik tombol start ya, kemudian ditekan tombol startnya. Nah, setelah ditekan itu harus akan mengalir atau melewati yang namanya stop atau tombol stop ini. Nah, dan kemudian dalam kondisi tertutup, coil itu akan tertutup secara otomatis atau interlock. Nah, setelah itu kontak start ya 100.00 ya yang room 1 itu berfungsi sebagai latching atau pengunci ya. Jadi ketika tombol ini dikunci, yang room 1 interlock alamatnya 100.00 ini nanti akan terkunci secara otomatis. Seperti itu. Oke, dan lanjut untuk yang room 1, komponen kontaknya ada interlock ya, itu alamatnya 100.00, kontaknya low level, alamatnya 0.03, kontaknya mid level 0.04, dan coilnya ada main, alamatnya 100.01, seperti itu. Nah, cara kerjanya itu coil main akan aktif jika sistem itu sudah di start ya. Jadi ketika mau mengaktifkan coilnya yang di main, itu startnya harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Jadi biar bisa aktif seperti itu. Dan yang low level atau mid level itu ketika belum mendeteksi air, sehingga kontaknya yang bertipe NC tetap tertutup, membiarkan arus terlewat ya. Jadi ini ketika belum mendeteksi air ya, itu nanti airnya akan terlewat begitu saja ya teman-teman, terlewat secara lancar seperti itu. Nah, lanjut yang room 2 itu ada interlock ya, alamatnya sama dengan room 1 tadi. Logika paralelnya ada main, pump run, mid level, terus coil pump ya, dan seterusnya. Nah, cara kerjanya untuk yang room 2, saat awal pertama kali sistem aktif dan tangki kosong, coil main room 1 tidak akan aktif ya. Akan aktif, maksudnya akan aktif dan akan menutup dan menyalakan pompa pump run ya. Jadi ketika main room satunya aktif ya, main satunya aktif, nanti akan menutup pump run seperti itu. Nah, begitu pompa menyala, kontak pump run 100.02 itu akan mengunci
dan menutup. Jadi meskipun air sudah mulai naik dan mematikan coil, ya coil main, pompa akan tetap nyala. Seperti itu. Nah, pada saat kondisi berhenti, pompa akan terus menyala, mengisi tangki hingga air menyentuh sensor paling atas, high level. Ketika sensor atas mendeteksi air, kontak NC di high level itu akan terbuka, memutuskan aliran dan mematikan pompa yang ada di pompa pameran, seperti itu. Nah, lanjut untuk rung 3 sampai dengan 5 itu mungkin berfungsi sebagai pembacaan sensor fisik ke lampu indikator. Ya, nanti saya akan tunjukkan di desainernya. Nah, untuk yang rung 3, jika sensor low level itu mendeteksi air, maka lampu indikator itu akan menyala. Ya, lampu indikator low level ini akan menyala. Nah, untuk yang rung 4, jika sensor high level itu mendeteksi air, lampu indikatornya akan menyala juga. Jadi sama-sama nyala seperti itu. Nah, yang 5 sama ya. Jika mid levelnya mendeteksi air, maka indikator lampunya akan menyala yang medium level. Seperti itu. Nah, oke. Jadi untuk yang kedua itu ada gambar desainernya ya. Jadi desainernya yang tadi itu seperti ini ya. Nah, di sini akan saya jelaskan yaitu pada komponen-komponennya pada desainer ini. Nah, untuk gambar yang kedua itu namanya HMI atau Human Machine Interface ya. Itu tampilan antarmuka yang terhubung langsung dengan logika program PLC pada gambar pertama sebelumnya ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, ini saya akan jelaskan fungsi-fungsinya dan dari setiap komponennya. Nah, tombol jadi yang pertama ini ada tombol kendali. Ya, ini ada tombol start. Itu fungsinya untuk terhubung ke alamat di PLC ya, yang ada tombol start tadi yang di PLC. Nah, ketika tombol ditekan ya di layar, sistem kendali ini akan otomatis dan memproses pengisian berjalan seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada tombol stop. Tombol stop ini terhubung ke alamat 0.01 ya, yang di PLC tadi. Nah, ini digunakan untuk operator mematikan seluruh sistem ya, secara manual kapan aja, dan jika terjadi kondisi darurat dan saat ingin menghentikan operasi, maka tombol stop ini ditekan seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada indikator status pompa, itu ada di tengah atas atau ini running yaitu lampu hijau. Komponennya ini terhubung dengan output pompa atau pameran alamannya 100.02 yang ada pada rangkaian PLC tadi. Nah, ketika pompa bekerja menyedot air masuk ke dalam tangki, running atau lampu indikator hijau ini di atasnya akan menyala cerah untuk memberitahu operator bahwa mesin pompa sedang beroperasi. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada lampu indikator level tangki ya, yang kiri bawah. Ya, ini ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah. Nah, ketiga lampu ini memiliki fungsi masing-masing seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk lampu hijau ya, lampu yang paling bawah yaitu ada yang paling rendah atau low level. Itu alamatnya 100.03 ya. Ini akan menyala jika air di dalam tangki sudah mencapai atau melewati batas minimal. Seperti itu. Nah, dan medium level yang lampu jingga atau lampu kuning itu akan terhubung
dengan output 100.05 seperti itu ya. Ketika air menyala berada di level tangki atau di pertengahan sini ya teman-teman. Nah, untuk yang level paling atas, yang paling tinggi, yang high level, itu 100.04 ya, nanti akan menyala saat tangki udah terisi penuh seperti itu. Dan lampu merah ini sekaligus menandakan bahwa pompa otomatis dimatikan oleh sistem agar air tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu meluap ke atas seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti mungkin langsung saja saya coba tes. Nah, di sini ada connect to CX simulator ya. Ini kita pencet aja, ini kita pencet. Langsung aja tengah tombol start. Kita tunggu. Oke, berhasil ya. Ya, jadi eh, tombol-tombolnya udah berhasil ya. Udah bergerak semuanya. Coba kita lihat di rangkaian PLC. Nah, ini ya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Lebihnya, mohon maaf jika ada kata yang kurang pas yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.